Halo guys, welcome back to Times TV. Kita berada di Rasbar. Ini setup yang paling baru di Times Indonesia TV. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kita diajak untuk main ke sini. Jadi apa namanya? Ini kita kedatangan tamu yang sangat ditunggu-tunggu kemarin. Ya, kita udah kontak-kontakan udah jauh-jauh lama. Kita kedatangan tamu dari Akta Liberta. Oke, Times Lovers, kita sedikit pengen mengundang. Kenapa alasan kita mengundang mereka? Jadi mereka mau bikin acara event yang ada di Rasbar. Kenapa ini alasannya kita setupnya di Rasbar? Tentu kita nggak abdol kalau kita nggak tanya Akta Liberta itu seperti apa. Silakan. Ada Mas Santos, ada Kak Desi, ada Kak Kristo di sini. Mereka tim dari Akta Liberta. Kenapa sih harus ada event pameran lukisan yang ada di Malang? Oke, sebelumnya thank you Times Indonesia dan Kak Wawa. Sebenarnya kalau pameran lukisan itu sebenarnya udah beberapa kali ya, mungkin Mas Santos juga sama Mas Kristo, dua perwakilan dari Akta Liberta. Jadi Akta Liberta itu sebenarnya ada 4 orang. Jadi ada Yoga Sasmita, lalu ada Orona, ada Santos sama Kristo. Sebenarnya mereka lah yang Akta Liberta, karena mereka ini adalah 4 artis yang ada di pameran Akta Liberta. Nah, Akta Liberta itu sendiri sebenarnya adalah judul dari nama pamerannya. Nah, ini saya mau jelasin juga kenapa sih namanya Akta Liberta. Mungkin terdengar asing ya gitu, keren tapi asing gitu. Apa sih Akta Liberta? Sebenarnya Akta Liberta ini pemberian nama dari penggawa budaya Nusantara namanya Pak Nathan. Beliau adalah salah satu orang yang sangat support dengan seniman dan artis-artis Indonesia, terutama di Jawa Timur ya. Karena sebelumnya juga kayak kita di Malang mungkin nggak terlalu banyak artis-artis di Malang yang sebenarnya banyak keren-keren tapi tidak terlalu terdengar di luar kota. Pasti yang terdengar kalau nyebut tentang art pasti yang keluar Jogja. Bali gitu. Padahal Malang tuh kita punya loh gitu loh. Nah, itu awal keresahannya. Akta Liberta itu sebenarnya adalah bentuk kebebasan. 4 aksi merdeka dari 4 seniman dengan style yang berbeda-beda. Misalkan kayak Yoga dan Santos dan Kristo dan Rona, mereka ini artis yang style melukisnya itu beda. Konsepnya mereka pun sangat jauh. Untuk catnya pun mereka juga beda-beda gitu loh. Nah, Akta Liberta ini menyatukan mereka. Jadi di sini kita disupport sama Rasbar. Mungkin for the first time ada beer house yang support untuk pameran. Biasanya pameran paling banyak kalau untuk di F&B itu mungkin di coffee shop, hotel. Tapi ini di beer house gitu. Itu Akta Liberta dan 4 artisnya. Gitu Times Lover. Udah dijelasin sedikit tadi sama Kak Desi gimana Akta Liberta kebentuk sampai gimana brainstormingnya mereka untuk akhirnya bikin event ini terselenggara. Baik, aku mau sedikit bertanya sama 2 seniman ini kan. Boleh. Ada Mas Kristo sama Mas Santos sendiri. Oke, dari Mas Kristo dulu. Kira-kira harapannya apa sih dengan adanya Akta Liberta ini? Apalagi dengan tadi yang Kak Desi udah jelasin bahwa konsep pameran art itu nggak harus melulu di tempat-tempat F&B yang standar ya, kayak di hotel, kayak di resto dan lain-lain. Menurut Kak Kristo gimana? Mungkin tujuan utamanya biar seniman di Malang ini namanya semakin naik ya. Jadi event-event seni ini biar lebih banyak. Kan Malang ini pengunjungnya banyak, anak-anak yang agak nyentrik-nyentrik juga banyak ya. Benar. Jadi seni-seni ini harus lebih dikembangkan gitu. Seni-seninya harus dikembangkan sendiri. Iya, nah, art juga ya, musik lah, lain-lainnya harusnya naik juga. Berarti nanti karyanya Mas Kristo akan terpapang di sini juga? Benar. Kalau bisa sedikit spill dari Times Lover, kira-kira karyanya Kak Kristo itu seperti apa sih? Biar bisa dibayangkan. Kalau saya ini, lukisan ini senang yang nggak terlalu muluk-muluk sebenarnya Mas. Saya lebih suka yang cantik gitu loh. Jadi warna-warnanya cantik. Saya lebih suka warna-warna yang cantik. Jadi lihat itu kayak lovely gitu lah Mas.
Oke. gitu. Kayak bunga-bunga, Ya. warna bunga Ya. gitu-gitu. Oh. Nah, Terutama kan pasti di dalam sebuah art itu kan pasti ada apa ya? Ada idealis tersendiri dari senimannya Iya. sendiri. Nah, kira-kira dari apa sih keresahan dari teman-teman dari Mas Kristo sendiri terkait karyanya yang akan dipajang di Art Liberta nanti? kan ini Akta Liberta kan sesuai dengan anu ya Mas, orangnya sendiri-sendiri gitu ya. Ya. Kalau aku ini lebih seneng gambarnya itu sesuai dengan mood. Mood. Oke. Kalau mood dengerin lagu, terus Hah? nonton film yang bagus itu aku suka moodku dari film atau musik itu gimana sih. Kalau aku seneng gini pakai warna-warna kayak gimana itu. Jadi objeknya nggak terlalu spesifik dari ide itu, tapi warna-warnanya aku lebih seneng kalau sampaikan dari warna-warna itu. Oke, berarti di penyampaiannya Mas Kristo terhadap karyanya itu lewat apa yang Musik, menjadi keresahannya Mas itu di dalam mood itu tadi. Iya. Oh. Kira-kira mood yang paling disenangi apa Mas? Mood jatuh cinta dong. Iya. Sama dapat duit banyak. Iya. Oke, Times Lover itu tadi sedikit spill dari art yang akan dipajang sama Mas Kristo yang ada di sini. Salah satu seniman ya, kayak yang ada di Akta Liberta. Yang ada di Akta Liberta. Oke, kayaknya dari Mas Kristo udah bisa kalian gambarin kan nanti eventnya akan seperti apa, terus Mas Kristo akan memajangkan karya-karyanya akan seperti apa juga. Nanti bisa langsung diimplementasikan untuk datang ke sini juga tanggal 27 September. Ya. Bener kan? Oke. Nah, ini terakhir nih. Terakhir untuk soalnya cuma ada 2. Ya. Kalau ada lengkap kan bisa ditanyain lah. Untuk Mas Santo sendiri kira-kira sepengaruh apa sih Arta Liberta ini nanti untuk teman-teman seni dan teman-teman F&B? Kalau menurut saya sangat-sangat berpengaruh sih Mas. Gimana itu? Karena saya tarik ulur lagi yang tadi tentang Akta Liberta gitu ya. Jadi bagi saya kebebasan yang dimaksudkan itu nggak cuma sekedar teknis atau sekedar bentuk visual karya, Oke. tapi Akta Liberta ini seperti semangat ke depan nantinya. Jadi pertama kali itu saya diajak sama Mbak Desi dan teman-teman ini dari latar belakang yang berbeda pertama. Oke. Jadi saya memang akademisi di seni rupa. Oke. 3 seniman lainnya ini memang ada satu yang dari Jogja juga, tapi sekarang tinggal di Malang, Mas Yoga. Terus Mas Kristo juga bisnismen, Oke. Mas Rona juga bisnismen, Oke. art supplier ya kan. Nah, 4 orang yang berbeda ini disatukan dalam satu ruangan, dalam satu karya, itu yang pertama. Jadi dari segi yang berbeda jadikan dalam satu ruangan. Terus yang kedua, kebebasan ini yang saya maksudkan adalah ruang-ruang di Malang itu tercipta tidak hanya di galeri atau di tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk pameran gitu. Fungsi kesenian yang kita hadirkan adalah menciptakan ruang alternatif baru. Harapannya teman-teman nanti ketika mau pameran atau beraktivitas seni itu bisa keras bar. Oke. Dan harapannya itu jangka panjang. Nanti kita bakal nge-remake atas ya kan Mbak ya. Jadi harapannya nggak cuma satu pameran selesai, tapi setiap bulan atau beberapa bulan sekali. Dan nantinya pun nanti nggak cuma pameran, ada pop-up market, perform art, ya kan? Rame berarti. Ada musik juga. Jadi harapannya ruang-ruang alternatif seperti RAS atau bahkan tempat lain itu juga bisa dikombinasikan dengan semangat kebebasan dalam berpameran tadi. Oke. Dan yang disebutkan sama Mbak Desi benar juga, karena bar pertama di Malang yang bisa mempresentasikan karya gitu. Karena kan konotasinya bar itu kan tanda kutip cuma tempat dugem dan segala macam gitu kan. Ini menurut saya kebebasan yang menarik karena di tempat apapun, bahkan sekelas dugem pun itu kita juga bisa menikmati karya. Oke. Dan yang terakhir kebebasan yang saya tangkap adalah kebebasan bagaimana teman-teman ini yang berbeda-beda ini itu bebas mengekspresikan tanpa ada batasan. Biasanya kan kalau kita pameran, kalau saya pameran mesti dibatasi. Temanya harus ini. Benar. Terus tempatnya harus ini saklek gitu. Saklek. Iya kan.
Nah, kita present ke teman-teman bahwa ini loh ada teman-teman yang berdedikasi di seni rupa tanpa mikir ini dari mana, tapi kita udah buat gitu. Tapi kita ini udah maju gitu loh. Oke. Ya kan, kita kolektif, kita handle teman-teman, ada Alamo juga yang support, ya kan. Bener, Alamo minuman seger ini tadi. Ya kan, jadi ini teman-teman semua kita jadikan dalam satu tempat, ya kan. Dan itu menurut saya kebebasan. Jadi kita bebas menciptakan ekosistem kita sendiri. Gitu. Oke. Sehingga harapannya itu bisa dirasakan next sama teman-teman seni yang lainnya. Itu harapannya. Jadi kebebasan yang kita harapkan itu jangka panjang dan tidak berhenti di Akta Liberta yang pertama ini. Ya maunya Akta Liberta terus, ya kan, dengan seniman-seniman yang baru, dengan menggandeng banyak orang, stakeholder juga, support. Ya paling nggak kita memulai dulu ya Mbak ya. Memulai dulu lah. Oke. Memulai dari hal kecil. Mulai dari hal Dari kecil. hal Tapi ada hal besarnya juga kalau Ya. Jadi kita nggak cuman pameran ya guys. Ya. Jadi nanti dari teman-teman ini ada 4 artis ini, mereka akan melelang karya. Jadi selain di sini ada pameran, nanti itu juga ada charity yang 100% dari hasil charity itu tadi kita sumbangkan ke panti asuhan yang sebagian muridnya itu disabilitas Wow. yang ada di Karangploso. Oke, berarti Akta Liberta ini tuh bukan cuma tempatnya di bar yang which is itu dia Yes. jual Yes. alkohol, tapi menyatukan seni juga di Yes, situ. betul. Terus outputnya juga mereka bisa menyumbang juga dengan dia nanti bisa beli di acara lelangnya itu. Wah, sangat mulia sekali kalian Men guys. blowing banget ya kayak ada Mind-blowing. charity di Bener. beer house gitu. Benar, charity di beer house melelang lukisan. Wow. Itu menurut saya pribadi itu sangat menjadi apa ya, milestone baru lah teman-teman seniman dan teman-teman FNB itu kalau kawin tuh hasilnya bisa kayak gini. loh. Nah, Iya itu, sih? itu. Nah, Times Lover harapannya juga nanti kalian bisa datang juga di acara Akta Liberta tanggal 27 September. Nah, Tadi udah jelasin sama Mas Santos juga bahwa di sini tuh nanti bukan cuma acara pameran aja, tapi ada pop up market teman-teman lokal. Ya. Teman-teman lokal yang memamerkan produk-produknya. Terus ada juga entertainment juga, ada entertainment kan? Perform live musik. Ada art perform. Itu art perform itu seperti apa sih, Mas? Wah seru banget nih. Sama satu sih yang harus menjelaskan. Gimana? Ya nanti kita punya konsep kecil, jadi kita nanti akan melukis bersama. Di Kita satu punya, kanvas. iya satu kanvas. Kita punya treatment sendiri, jadi kita bakal menutup mata. Kemudian nanti kita akan melukis secara bergantian di kanvas tersebut. Dan Menutup mata. ya kita menutup mata. Wah, kayak Ustadz Solepati. Wah. Bener. Jadi representatif teman-teman disabilitas. Oh, oke. Good. Jadi kita ingin merasakan juga feel-nya seperti apa. Tapi kita tuangkan dalam satu kanvas yang sama. Gitu. 4 orang yang berbeda. Nanti kita punya giliran, ya. Oh, 4 orang berbeda. 4 orang berbeda Dari itu empat nanti. seniman ini? Yes, 4 orang Oke. berbeda itu nanti. Silahkan merespon. Dan nanti mungkin direspon sama teman-teman seni musik, puisi. Jadi nanti kita coba, ya, Oke. explore aja lah diras gitu. Oke, berarti gambaran sederhananya nanti 4 seniman ini bikin freestyle tulis, bener kan? Ya, Freestyle bisa. kan? Terus di sikap ditutup matanya, nanti diiringi sama teman-teman baca puisi Yes. maupun musik. Yes, seperti itu. Oke. Berarti nanti teman-teman yang datang ke Art Liberta tanggal 27 September itu mereka bisa menyaksikan art performance itu. Yes, art performance dan lelang karya. Oke. Ya, lelang karya ya, Mbak ya. Ya untuk Ya. charity. Untuk cari Ya, itu. lelang karya. Itu nanti lelang karyanya itu nanti umum tuh bisa ikut atau seperti apa? Bisa banget. Jadi lelang karya ini start 10.000. Oke. Siapapun bisa ikut. Saat Tanpa 10 terkecuali. itu open bid-nya Open atau bid. mereka daftar? Open bid nggak pakai daftar. Jadi mereka bisa ikut lelang. Nanti kan kita buka. Buka ada. Start 10.000 open bidnya. Oh, ada berapa lukisan kira-kira? Kira-kira mungkin satu artis. Nah ini saya balikin ke teman-teman. Tapi kemarin saya bilang intinya dari kita nggak mematok. Nanti terserah mereka mau ngasih berapa. Tapi kemarin dengar bocoran Mas Santo 10 ya. Loh, kayak kemarin bilang ke aku 110 kan? Ayo mas.
Jadi gitu deh. Nanti teman-teman Arta Liberta itu nanti bakal bikin charity juga. Jadi kalian kesini itu pasti bisa kenyang. Yes. Jelas. Bisa kenyang. Bisa apa namanya? Bisa Bir santai. bisa minum bir dengan kapan lagi menikmati bir dengan ada art di depannya ya kalau Yes. nggak- iya. Yes. Iya. Yes. Kalau nggak di luar negeri kayaknya sulit ya. Yes, di yes. Malang ya. Nah, makanya mereka ini mewadahi, mau bikin event Arta Liberta itu teman-teman yang ini kan tidak mematok orang yang senang seni atau ngerti seni. Iya, semuanya bebas. kan? Yes. Bebas sesuai judulnya. Bebas siapapun. Oke, terus kalau ada time stopper yang kadang bilang kan ada kaum mending-mendingan kita harus ada tuh orang-orang kayak gitu tuh kan pasti harus edukasi tuh. Kira-kira kamu nggak datang ke Arta Liberta, aku nggak tahu seni gitu. Kalian mau menjawab gimana sebagai penyelenggara? Oke, Siapa? saya bantu jawab. Kalau misalkan mereka bilang, oh aku nggak tahu seni. Kurang mengerti seni. Gitu. Oke, kebetulan aku kemarin baru invite satu orang yang dia memang sebenarnya tidak terlalu interest dengan artnya. Tapi kenapa saya undang? Karena saya tahu dia suka charity. Oke. Oke, jadi iseng aja ya namanya kayak lagi ke teman-teman lama. Terus saya bilang, nanti tanggal 27 datang ya ada pameran lukisan. Terus nanti ada lelangnya start 10.000. Dia kaget, ini artis beneran katanya gitu. Oh iya, karena khusus di event ini, jadi ada 4 artis yang mereka udah sering pameran juga kan. Iya. Terus tapi karena charity mereka open bid-nya start 10.000. Karena memang konteksnya untuk full 100% untuk charity. Karena kalau di luar itu kan mereka nggak mungkin start karyanya segitu gitu loh. Tapi karena mereka berbaik hati, support, makanya kita open bid-nya 10.000 atas persetujuannya mereka. Terus jadi dan setelah saya jelasin itu nanti full 100% untuk charity dan untuk panti asuhan yang memang kita sempat ngobrol juga ya sama Tams Indonesia yang memang kita filter yang memang belum ada donatur masuk di panti asuhan itu, dia tertariknya malahan di situnya. Oke. Oh tapi dia nggak minum bir karena kebetulan maaf dia menggunakan jilbab. Oh kita kan ada minuman yang lain, ada mocktail, ada milkshake, ada lamu, ada air mineral. Jadi so far nggak usah saya bilang nggak usah kepikiran lah, aman lah kalau untuk minuman dan makanan kita juga 100% halal, nggak ada pork gitu loh. Jadi dia oke aku datang deh karena juga mereka kalau misalkan nggak yang terlalu ngerti di seni, mereka bisa datang karena pop up. Yes. Oke. Karena kita juga mengundang dari teman-teman brand kreatif, teman-teman UMKM, teman-teman yang baru memulai untuk bisnis kreatifnya juga. Jadi dia interest karena itu juga sih. Nah mungkin untuk yang teman-teman yang lain juga bisa karena itu. Oke. Ya itu dah guys, udah jelasin sama Kak Desi soal nggak harus kok orang yang tahu seni atau yang itu, pokoknya kalian kalau bebas, kalian tahu seni ya datang, kalian pengen makan enak ya datang, kalian pengen menyumbang ya datang, bener kan? Betul. Nah jadi jangan dilewatin tanggal 27 September itu bener-bener acara yang wajib untuk kalian datangi juga. Terus acara Arta Liberta itu juga harus kalian dukung juga, soalnya event-event seperti ini tuh jarang. Apalagi untuk harapanku tadi di balik layar aku udah ngobrol sama Kak Desi, ini kayaknya kalau di cloning terus teman-teman F&B sama teman-teman art itu merasa punya kedekatan jauh lebih menarik kalau ekosistemnya agak digedein lagi gitu. Nah ini tuh yang menjadi pertanyaanku tuh gini, lukisan itu kan atau art atau apapun lah atau kanvas dan lain-lain itu tuh untuk kalian pamerkan itu harus ada kurasinya tersendiri nggak sih bagi kalian sebagai artisnya atau ya udah kan pasti kalian punya konsep akan kalian bawa di Arta Liberta ya. Nah itu kalian cara brainstorming sama diri sendiri itu gimana, asik nggak sih? Saya apa ke Mas? Bebas, dari Mas Pisto dulu aja deh. Ya Mas Pisto dulu. Ya kalau dari saya pribadi jelas setiap seniman punya kurasinya sendiri ya. Jelas maksudnya kita dikasih tema tentang kebebasan atau liberta, berarti kita udah punya gambaran nih nanti mau gambar apa gitu, itu kan kurasi pertamanya gitu. Cuman kan nanti ada charity juga, jadi kita nanti bakal ngurasi yang seenggaknya kan
kita tahu tempatnya ini untuk minum, makan. Kita nggak mungkin gambarin sesuatu yang menyedihkan kayak kepala-kepala putus atau gara-gara, kan nggak mungkin. Yeah. Nah, itu salah satu bentuk kurasi. Jadi misalnya kita tahu nih tempatnya sellable untuk ini atau tempatnya cocok untuk ini, maka kita akan menggambarkan ini gitu. Kemudian kita tahu target pasarnya kayak tadi, ada teman-teman hijab dan segala macam, ada teman-teman yang non seni. Jadi kita pilih objek-objek yang sekiranya cocok di mereka gitu. Karena target kita juga bukan orang yang paham seni banget gitu. Jadi selain menawarkan ruang yang inklusif, kita menawarkan juga karya-karya yang inklusif ke teman-teman gitu. Jadi karya yang mudah dipahami sambil minum atau sambil makan gitu. Sekaligus kita kasih pendekatan, kita memaparkan seni nih gitu, bahwa di tempat-tempat yang seperti ini tuh kita bisa berpameran kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan bahwa tempat itu sebenarnya cuma media aja. Yes. Nah, dari Mas Christo sendiri, dari sebagai artis, Ya hampir sama sih Mas. Kan kita Emily ya. Ya bener Mas Santos ya tadi. Gak mungkin kita gambar yang serem-serem gitu. Iya. Kan yang seneng kayak gitu kan lebih kecil daripada yang seneng yang happy-happy loh. Yes. Kan pengen lihat lukisan itu yang menyenangkan gitu. Iya. Jadi ya kita sesuaikan aja. Jadi nanti teman-teman dari 4 artis ini nanti akan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan untuk event tersebut. Yes. Nah, untuk Times Lover juga, tak ingetin juga tanggal 27 September itu di acaranya di Rasbar, mulai jam berapa Kak? Dari jam 5 sore sampai jam 10-an. Mulai dari jam 5 sore sampai jam 10-an. Lah itu nanti di hari pertama pas pembukaan itu, kalau nggak salah ini 1 bulan full ya? Pamerannya 1 bulan full dari 27 September sampai 27 Oktober. Oke. Wah, panjang banget tuh. Panjang. Dari 1 bulan itu untuk di openingnya itu nanti akan terjadi di tanggal 27 September. Oke. Terus untuk di charity-nya itu nanti di tanggal 27 juga. Ya. Di art performance-nya juga di tanggal 27 juga. 27. Oke. Jadi sangat lengkap semua, tinggal kalian nanti bisa datang langsung ke Rasbar. Kalian cari tahu sendiri lah di Google Maps, udah terkenal banget Rasbar ini. Tempatnya juga nggak jauh dari hiruk pikuk kota. Yes. Ya. Oke. Pinggir jalan besar. Di pinggir jalan besar. Itu nanti akan ada pop-up marketnya juga, ada art performernya juga, terus ada charity-nya juga. Terus kalian kalau tanggal 27 September itu nanti nggak bisa datang untuk menyaksikan pamerannya. Free acaranya? Free. Tidak ada tiket masuk. Tidak ada. Nah, apalagi tidak ada tiket masuk. Kapan lagi kalian masuk event gratis terus nyumbang? Ya kan Mas? Yes. Nah, oke, Times Lover, terakhir aku pengen mau membahas soal kenapa orang harus datang ke Akta Liberta. Dari Mas Christo dulu. Karena kami ini menawarkan art yang baru gitu Mas. Kita kan berempat ini ada yang backgroundnya autodidak, ada yang dari Mas? Akademisi. Jadi setiap karya ini punya feel yang beda, punya konsep yang berbeda, punya ciri khas yang berbeda. Oke. Jadi bakal lebih menarik gitu Mas. Berarti Mas Christo menjelaskan bahwa kalau mau datang ke sini nanti kalian bisa menikmati dari 4 artis ini. Iya. Dengan karakter yang berbeda-beda dari akademisi maupun dari seorang owner bisnis gitu. Nah, dari Kak Desi nih kayaknya butuh ini untuk Oke, kalau dari aku mungkin kenapa harus datang ke pameran Akta Libertanya? Oke, guys, kalau dari aku mungkin concernnya lebih ke charity-nya ya. Jadi kalau kalian ikut lelang seberapapun itu, nanti yang didapat mungkin buat kita itu nominalnya kecil, tapi itu bisa buat sekolah teman-teman yang di panti asuhan. Terus bisa buat apa ya? Jadi yang menariknya mungkin banyak panti asuhan ya udah disumbang selesai. Di sana enggak. Itu pertama kali saya lihat ada satu panti asuhan yang ketika mereka dapat uang masuk sumbangan itu enggak full 100% mereka pakai lagi buat konsum atau iya. Jadi sama mereka uangnya itu dibagi jadi nanti akan dipakai untuk
konsum berapa, terus nanti pokoknya kalau nggak salah kemarin ibunya cerita, pokoknya harus 60%-nya itu dijadikan modal mereka, Kak Wawa. Jadi sama teman-teman di sana, di panti asuhannya itu, ada namanya Ibu Fatima, jadi sama Ibu Fatima, uang yang masuk dijadikan modal jualan. Jadi mereka itu punya, diputar lagi berarti. ya beli bibit. Jadi kemarin mereka ngebibit buncis ya, buncis. Wow. Mereka ternak ayam, jadi dibelikan pakan ternak. Terus mereka juga jualan kayak kue-kue pagi gitu. Jadi kapan hari mereka bikin nugget, saya sempat share resep juga. Mereka bikin nugget ayam sendiri gitu. Jadi uangnya enggak top, karena mereka tahu mereka nggak punya donatur tetap. Jadi uangnya diputar buat mereka survive. Oke. Itu sih yang saya suka banget dari panti asuhan itu. Jadi mereka udah sadar nggak selamanya mereka berdiri karena donatur gitu loh. Jadi mereka gimana caranya harus bisa survive dengan skillnya mereka sendiri. Mereka berkebun, beternak, terus mereka juga jualan. Jadi anak-anak di panti itu sebelum sekolah mereka bangun pagi jam 3:30, sebelum sholat subuh mereka masak, bikin kue, terus pagi diantar ke pasar, karena nggak jauh dari situ ada pasar. Terus habis itu mereka ngasih makan ternak sama berkebun. Nah itu uangnya dari donasi itu. Jadi muter-muter akhirnya dipakai buat itu. Kemarin mereka karena habis Idul Adha ya. Jadi habis itu habis panen kambing, dapat lagi diputar lagi gitu. Jadi teman-teman please datang ikut charity. Seberapapun yang kita dapat itu berguna banget jangka panjang buat teman-teman di sana gitu. Yap, Itu dari saya. bahkan di pemilihan charity pun mereka juga mereka juga mengkurasi, Yes. kan? Bukan banyak banget panti asuhan, tapi mereka benar-benar untuk mengkurasi, riset juga, cek si background check juga. Jadi kalian ketika mau donasi itu nanti atau ikut bidding ketika lelang itu berjalan, kalian fund-nya dapat, tapi juga amalnya juga dapat. Yes. Oke, gitu. Nah, terakhir nih dari Mas Santos, gimana? Kalau dari saya untuk terkhususnya untuk teman-teman kreatif sih, Mas. Kan teman-teman yang punya karya, gitu. Karya apapun selain seni rupa ataupun yang punya produk-produk, ya. Kita bekerja sama dengan Rasbar ini, kita membuka space seluas-luasnya untuk teman-teman berpameran, untuk teman-teman berkolaborasi, teman-teman memamerkan hasil produk dan karyanya. Dan yang seperti kita bilang tadi, harapannya Rasbar ini dimulai dari Akta Liberta ini itu jadi penanda awal bahwa di Ciliwung ini, di Ciliwung Malang ini tuh bisa jadi tempat alternatif space untuk teman-teman mengadakan pameran, untuk mengadakan tempat-tempat aktivasi-aktivasi kreatif gitu. Dan harapannya juga jangka panjang. Tiap bulan kita bersedia kok untuk konsul juga siapapun yang mau mengkritik karya, yang mau, Mas kita punya ada karya nih gitu. Gimana ya caranya biar aku pameran gitu? Silakan di Rasbar terbuka, gitu kan. Kita mau mengadain ini nih pop up market misalnya, atau kita mengadakan musik nih, gitu. Harapannya teman-teman ini terwadai juga gitu loh. Gitu. Dan untuk teman-teman kreatif jangan pernah takut, jangan pernah terkotak-kotak pikirannya bahwa kalau pameran atau mengadakan aktivasi seni itu harus di tempat-tempat yang khusus gitu, enggak. Jadi dimanapun, kapanpun, ya kita harus siap dengan segala kondisi gitu kan, harus berani show dimanapun gitu. Dan harapannya ya kita jadi satu ekosistem tadi. Oke, good statement yang sangat menarik dari Mas Santos untuk membawa teman-teman itu supaya meregenerasi juga. Teman-teman seniman itu kan meregenerasi, jangan sampai mereka itu kayak merasa tidak merasa diwadahi juga. Mungkin dengan adanya teman-teman dari Akta Liberta itu nanti siapa tahu kalian bisa jadi holding untuk teman-teman seni yang punya bakat tapi dia malu karena aku bukan seniman, aku nggak sekolah seni, tapi aku sebagai saya sebagai driver online, apakah aku bisa untuk bikin pameran seperti itu? Nah, gitu itu nanti akan semoga mereka mau menjembatani teman-teman yang mereka punya seni di situ. Oke, itu guys. Oke, ada yang mau di-sharing lagi untuk terakhir kali kita ngobrol? Cukup sih. Cukup. Kan aku nambahin dikit ya. Boleh. Jadi buat yang tadi di-share Mas Santos, teman-teman kreatif, entah itu tadi seniman untuk
seni rupa atau lukisan atau patung dan lain-lain, kalau misalkan butuh wadah atau butuh tempat buat mengkreasikan diri, boleh datang ke Rasbar, nanti ketemu tim kita, nanti bisa minta kontak saya di mereka atau nanti bisa ngobrol di sini kita kasih wadah buat teman-teman buat berkarya. Oke. Good. Jadi pilihannya jangan kalian harus datang, kalian harus tahu eventnya dari Akta Liberta itu nanti mereka mengcreate-nya seperti apa. Jadi kalian kalau ingin tanya-tanya bisa langsung di tanggal 27 September itu. Oke. Terima kasih Times Lover. Saya Wawa, ada Mas Kristo sini, ada Kak Desi, Halo, ada Mas Santos. Om Santos. Om Santos. Kita nanti akan meliput acaranya, kita akan datang, kita akan mencoba bikin acara ini tidak akan terlupakan. Oke. Thank you, Mas. Thank you, Times. See you, thank you Times.